Selamat siang bagi kita semua dan salam sehat bagi yang menonton. Di sini saya akan menjelaskan dokumentasi dan pengelolaan dalam bisnis. Yang pertama, kita harus tahu apa itu pengertian dokumentasi. Istilah kata dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang dalam bahasa Belanda dan bahasa Inggris disebut dokumen. Dokumentasi berarti menyediakan, membuktikan, dan dengan menunjukkan adanya dokumen sebagai informasi data yang digunakan untuk melengkapi penelitian sebagai sebuah informasi akurat dari setiap aktivitas perusahaan. Dan yang pertama, menurut Paul Mary Kreslin, menjabarkan pengertian dokumentasi adalah kegiatan khusus yang berupa pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penemuan kembali, serta penyebaran dokumen. Yang kedua adalah Goldsack. Dokumen atau dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, dan arkeologis. Baik yang berikutnya, pengertian pengelolaan kebutuhan. Pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan dalam semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan, untuk melakukan sesuatu agar lebih sesuai serta cocok dengan kebutuhan di dalam organisasi. Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi, berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Berikutnya kita akan membahas fungsi dan tujuan dokumentasi. Fungsi dokumentasi berguna sebagai catatan perusahaan. Yang kedua, sebagai alat yang berguna untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, bisa menggunakan sebagai alat bukti. Dan tujuan dokumentasi untuk menyediakan informasi terkait isi dokumen untuk penggunanya sebagai alat bukti dan data akurat terkait keterangan yang berisi informasi dan data yang digunakan untuk membantu individu dalam menentukan pengambilan keputusan, menerapkan kebijaksanaan, menyusun perencanaan, dan sebagai hal penting lainnya. Dan pembahasan berikutnya, struktur kebutuhan pada dokumentasi. Yang pertama adalah pengumpulan kebutuhan. Proses pengatur atau mengelola sesuatu yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang. Proses manajemen ini termasuk menyusun rencana, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengendalian atau pengawasan dalam kebutuhan. Bisa berupa metode barometrik atau berspekulasi tren masa depan berdasarkan perkembangan saat ini. Yang kedua adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah proses mengumpulkan dan memahami masalah dan kegiatan yang berjalan. Pada proses ini biasanya dilakukan dengan observasi terhadap lingkungan proyek yang akan dilaksanakan, termasuk pet gathering atau wawancara pada pengguna langsung atau para manajer. Dan bisa juga dengan mempelajari alur kerja yang terjadi di bisnis proses yang berjalan. Biasanya proses ini dilakukan dengan terus-menerus dengan jangka waktu tertentu, sehingga keselarasan akan pemahaman suatu permasalahan bisa tercapai. Yang ketiga adalah validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah kepastian bahwa suatu produk, layanan, atau sistem memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholder lainnya diidentifikasi. Ini sering melibatkan penerimaan dan kesesuaian dengan pelanggan eksternal. Setelah spesifikasi dilakukan atau berhasil dibuat, perlu dilakukan dua usaha. Yang pertama adalah validasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa rekrutmen yang benar sudah tertulis. Yang kedua adalah verifikasi, yaitu proses untuk memastikan bahwa rekrutmen sudah ditulis dengan benar. Proses validasi dan verifikasi ini melibatkan customer sebagai pihak yang menilai dan memberi feedback berhubungan dengan rekrutmen. Yang keempat adalah dokumentasi kebutuhan. Dokumentasi sesuai kebutuhan merupakan pernyataan resmi daripada yang dibutuhkan dari pembangunan sistem, berisi
definisi dan spesifikasi requirement atau jenis kebutuhan yang berisi proses yang nantinya dilakukan oleh organisasi. Sebisa mungkin berupa kumpulan dari apa yang dikerjakan sistem, bukan bagaimana sistem mengerjakannya. Dan pembahasan selanjutnya kita akan melakukan studi kasus. Di sini saya mengambil PT Kereta Api Indonesia. Bagaimana perusahaan itu pengelolaan dokumen untuk perusahaan tersebut. Pertama adalah surat masuk perusahaan. Hal pertama yang dilakukan dalam pengelolaan surat masuk adalah melakukan pengelompokan surat masuk oleh bagian tata usaha. Surat masuk diidentifikasi terlebih dahulu apakah surat tersebut bersifat umum dan rahasia. Surat yang bersifat rahasia ini tidak boleh dibuka dan langsung dikirimkan kepada yang bersangkutan. Sedangkan surat yang bersifat umum dilakukan registrasi surat masuk. Surat masuk adalah kegiatan pencatatan pendaftaran surat yang masuk ke dalam sebuah sistem aplikasi. Yang kedua adalah surat keluar perusahaan. Surat keluar PT Kereta Api Indonesia atau Persero adalah surat yang dikeluarkan oleh PT Kereta Api Indonesia yang ditunjukkan kepada pihak eksternal PT Kereta Api Indonesia. Surat ini dikeluarkan dari pihak internal PT Kereta Api Indonesia, yaitu unit PT Kereta Api Indonesia. Tugas unit ini terdapat surat perusahaan dalam memberikan nomor surat dan pengarsipan surat yang keluar. Surat keluar yang diberikan oleh perusahaan tersebut akan dilengkapi. Yang ketiga adalah produk hukum perusahaan. Produk hukum perusahaan adalah dokumen yang berisi tentang aturan-aturan yang terkait dengan perusahaan. Dan dapat kita simpulkan adalah sistem pengelolaan dokumen yang ada di PT Kereta Api Indonesia atau Persero menggunakan sistem sentralisasi pengelolaan dokumen umum perusahaan PT Kereta Api Indonesia. Merupakan suatu proses kegiatan dan dalam mengolah dokumen umum tersebut yang berbentuk sistem atau alur sebuah kegiatan yang harus dilakukan langkah demi langkah pada pengelolaan surat masuk perusahaan. Tahapan pengelolaannya adalah identifikasi surat masuk, registrasi surat masuk, alih media surat masuk, distribusi surat masuk, dan pengarsipan surat masuk. Pada pengelolaan surat keluar, tahapan pengelolaannya adalah registrasi surat keluar, pengertian nomor surat, pemberkasan surat, penyerahan surat keluar pada unit yang membuat surat keluar, alih media surat keluar, dan pengarsipan surat. Dan dari PPT dari pembahasan yang saya sampaikan atau saya jabarkan, saya dapat menyimpulkan persyaratan yang terdefinisi dengan baik dan dapat dilacak adalah kunci mutlak untuk proyek perusahaan bisnis yang sukses. Dokumen persyaratan perlu disusun dengan jelas sehingga validasi persyaratan yang ketat dapat dilakukan oleh peninjau. Keterlusuran persyaratan juga penting jika bisnis ingin dapat memastikan bahwa kebutuhannya telah terpenuhi dan sebuah keputusan mengenai persyaratan harus jelas dan dapat diaudit. Dokumen persyaratan harus menyediakan sebuah informasi yang diperlukan oleh peninjau dalam bentuk yang mudah
mudah dan dapat dipahami. Dokumen yang ditata dengan baik akan membantu meningkatkan aksesibilitas informasi di dalamnya. Dokumen persyaratan dapat dipartisi berdasarkan area bisnis atau unit kelompok pemangku kepentingan tertentu. Apapun dasar yang digunakan untuk mempartisi dokumen yang dikelola akan membuat peninjau lebih mudah dan membantu memastikan bahwa itu sudah disepakati oleh perusahaan tersebut. Terima kasih. Sekian dari pemaparan saya ucapkan terima kasih.